Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, nikmat hidup yang mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan Allah orang-orang yang beruntung. Kata ulama, orang-orang yang beruntung, orang yang telah keliru berbuat salah itu kemudian kembali kepada Allah dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini saya mohon maaf dengan teman-teman yang 2 hari atau 3 hari yang lalu bertanya. Ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat dunia online, dan ada yang langsung. Mudah-mudahan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Jakarta, ada di Palembang ya, ada di Menggala ya. Mudah-mudahan dimanapun ya. Ini sebetulnya pertanyaan ini adalah pertanyaan saya, dan seharusnya karena posisi saya muta'aliman, jadi karena teman-teman bertanya, mudah-mudahan ini manfaat saja. Dan tapi ini nasihat untuk saya, karena saya bukan posisi sebagai ulama, bukan posisi sebagai pengajar agama ya, bukan. Tapi saling menasihati, itu mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama ini dari teman di Jakarta melalui WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang yang dipahamkan dan dimudahkan, dan mendapat jalan hijrah, diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dan dalam mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas dari sisi bab keutamaan ilmu. Mudah-mudahan bagaimana cara menjemput hidayah. Jadi hidayah harus dijemput, harus dicari, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Kalau ulama-ulama atau kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, itu usaha mereka sampai bertahun-tahun. Itu mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk mengingatkan diri saya, dan mudah-mudahan yang penanya tidak juga untuk mengcross-check saya atau kemudian maksud yang lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan betul kita memang mengaji ya. Ada yang lewat online ya, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana cara menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan, kesaksian Allah bahwa tiada Tuhan selain Dia, jadi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengikuti kesaksiannya Allah itu pula wal malaikah, kesaksian para malaikat, dan kesaksian orang-orang yang berilmu. Jadi untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, iman tidak bisa lepas dari ilmu. Iman dan ilmu. Begitupun amal soleh. Amal soleh harus tidak bisa lepas dari ilmu. Karena dengan ilmu, insyaallah amal-amal kita akan semakin baik. Dan mudah-mudahan dengan ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi cara menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mendatangi majelis-majelisnya para ulama, majelis-majelis ilmu, datang berkumpul dengan di pengajian-pengajian. Atau belajar itu mondok yang lain-lain gitu ya. Jadi cara meraih menjemput hidayah Allah
adalah talabul ilmi faridatan qaulul muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Agar kita memahami, dengan ilmu kita paham apa tujuan Allah menciptakan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita lakukan atas segala nikmat-nikmat Allah. Tentu mensyukuri nikmat Allah. Maka belajarlah, marilah kita belajar bersama-sama. Kemudian mata kita akan melihat yang baik, mendengar pemahaman yang baik, melangkahkan kaki kita ke sesuatu yang baik, akal kita pun akan menjadi baik. Sehingga hidayah itu betul-betul. Maka duduknya orang-orang di majelis ilmu itu duduknya di taman-taman surga. Insyaallah. Jadi itu teman-teman yang mudah-mudahan akan saya sampaikan. Bagaimana cara menyebut hidayah Allah? Nah, saya akan membahas dari bab keutamaan ilmu. Hal yastawi allazina la ya'maluna wal ladzina la ya'malun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat saja yang dapat mengambil pelajaran itu. Jadi ketika kita sudah datang majelis ilmu, bertanya ke majelis-majelisnya ulama, akal kita itu sehat. Kita paham, yakin dengan Allah, yakin maksud diciptakannya Allah, tujuan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih harus kita yakini betul atas perintah Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat lagi. Nah, itulah pentingnya menuntut ilmu. Jadi ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan, kemudian amal dan ilmu pun tidak bisa dipisahkan. Jadi cara menyambut atau menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan teman ini adalah yang pertama kali talabul ilmi. Jadi itu hukumnya wajib, ya. Dan ini yang terakhir, mudah-mudahan ini bisa memahamkan saudara dan bermanfaat. Kalau ada keliru, saya mohon dimaklumi dan bertanyalah kepada yang memang mengerti manahnya agama, para alim ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah pahamkan orang ini agama, ya. Jadi ketika kamu datang ke majelis-majelisnya ulama, ketika kamu datang ke pengajian-pengajian, ketika kamu datang ke majelis-majelisnya para pendakwah, kamu telah berangkat menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan bertanya, dan kita semua, keluarga-keluarga kita mendapat hidayah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita semakin baik, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang bertanya, ini satu dulu karena kita sudah memasuki waktu maghrib. Nanti saya lanjutkan pertanyaan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya datang dari Allah, jika kelirunya tentu dari salah pribadi. Mudah-mudahan dengan ilmu mata kita bisa melihat betapa kuasanya Allah, telinga kita bisa mendengar yang baik-baik sebagai bentuk syukur kepada Allah, kemudian mulut kita pun bisa mengatakan yang hak, yang baik-baik saja, yang tidak menyakiti. Mudah-mudahan kita sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau telinga kita mendengar azan itu termasuk hidayah, ya, itu diingat dengan ilmu. Bahaya betul kalau nanti sampai nggak dengar lagi. Nah, jadi mudah-mudahan teman yang bertanya, ya saudaraku yang bertanya, mudah-mudahan saya, keluarga saya, doakanlah agar istiqomah, niat saya diperbaiki Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menyampaikan kebaikan-kebaikan saja kepada teman-teman. Tapi niat saya hanya belajar. Motivasi saya menyampaikan kebaikan, mengamalkan perintah Allah. Qul ya ibadiyya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mudah-mudahan
kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala.